Halo semuanya, pertama-tama perkenalkan nama Ulun. Ulun Muhammad Fakih Mukadam dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris dengan NIM 22101172100011. Di sini Ulun ingin membahas kembali mengenai materi-materi yang telah disampaikan pada kelas Personality Development yang telah diadakan oleh UKM FKIP Mengajar di tanggal 17 Februari tahun 2024. Pertama-tama, mari kita masuk ke dalam materi Personality Plus, yang dimana dalam Personality Plus ini dibahas mengenai kepribadian yang ada di dalam manusia. Ada 4 kepribadian yang berada dalam manusia, yaitu koleris, sanguinis, melankolis, dan juga plekmatis. Setiap kepribadian ini memiliki cirinya masing-masing, seperti koleris yang dimana tegas, pemimpin, independen, dan juga memiliki kemauan keras. Lalu ada sanguinis, yang dimana sanguinis ini lebih ramah, antusias, bersahabat, dan juga agak banyak bicara. Lalu yang ketiga adalah melankolis. Melankolis orangnya tekun, disiplin, analitis, dan juga agak perfeksionis. Yang terakhir ada plekmatis, yang dimana plekmatis ini adalah tipe yang tenang, objektif, cinta damai, dan paling penting adalah dapat diandalkan. Nah, dari setiap kepribadian-kepribadian ini pastinya ada plus minusnya masing-masing. Seperti tidak disiplin, emosinya labil, tidak produktif, egosentris, dan suka sekali untuk membesar-besarkan masalah. Begitu juga melankolis. Meskipun ada titik plusnya, pasti ada minusnya. Seperti dia lebih pemurung, suka membalas sesuatu jika ada yang melakukan sesuatu kepada dirinya, berpusat pada dirinya sendiri, berpikiran hanya pikiran negatif, kurang bermasyarakat, lebih perasa, dan juga teoritis. Lalu, ada koleris pula. Dalam koleris sendiri, sisi negatifnya adalah orangnya lebih dingin, cepat puas dirinya, ceroboh, dominan, sulit mengampuni, sarkastik, pemarah, dan agak sedikit kejam. Lalu yang terakhir pastinya plekmatis juga. Orangnya cepat khawatir, penakut, suka menunda-nunda, tidak punya motivasi, cari aman sendiri, tidak tegas, kikir, dan yang paling penting dan harusnya tidak terjadi adalah egois. Nah, itulah materi-materi yang disampaikan pada kelas Personality Plus. Sekarang kita masuk ke dalam kelas Public Speaking. Dalam public speaking ini, kita pasti membahas mengapa sih public speaking itu sangat penting dalam kehidupan manusia. Public speaking sangat penting dalam kehidupan manusia dikarenakan yang pertama, dia adalah ujung semua bidang, lalu dia ada dan pasti ada di hampir semua pekerjaan, karena hampir semua pekerjaan ini memerlukan public speaking. Lalu yang ketiga, menjadikan seseorang ini lebih bermanfaat, dan juga ini dapat mempengaruhi, mengedukasi, serta mengubah mindset dari seseorang tersebut. Lalu orang yang memiliki public speaking yang bagus akan memiliki potensi untuk menjadi pemimpin yang hebat. Dan semua pemimpin hebat itu adalah pembicara yang hebat. Nah, seperti itu. Nah, komponen-komponen yang ada dalam public speaking itu menyangkut 7% verbal, yang dimana itu adalah materi dan isi, lalu 38%-nya adalah vokal yang meliputi intonasi dan suara, dan yang terakhir 55% adalah visual, body language kita pada saat menyampaikan sesuatu pada public speaking. Di dalam materi atau isi yang ingin kita bawakan, kita harus memiliki mind mapping, lalu harus memberikan struktur yang baik, memiliki topik dan tujuan, lalu berpikir dari sudut pandang audiens, dan yang paling penting yaitu adalah kita harus menyelipkan humor agar pembicaraan yang kita bawakan terasa lebih hidup. Lalu selipkanlah sedikit kutipan. Dan yang terpenting adalah kita harus bisa menguasai materi, karena jika kita menguasai materi, kita akan menguasai audiens. Nah, lalu intonasi. Intonasi ini meliputi volume suara,
dan artikulasi suara, penekanan, micing, atau pada saat kita mencoba untuk menciptakan suara yang lebih jelas, dan tepuk tangan, lalu kita harus bisa take off slow and low serta landing. Nah, body language. Body language yang pertama kita lakukan adalah lakukan bahasa tubuh yang alami, gerakan tangan, bahu, kepala, badan, dan kaki, mainkan ekspresi wajah namun tetap terlihat alami dan tidak perlu dibuat-buat. Yang selanjutnya adalah kita harus bisa percaya diri, kita memiliki gerakan yang variatif dan tidak monoton, lalu jangan melakukan gerakan tubuh yang tidak bermakna dan tidak mendukung pembicaraan. Dan yang paling terakhir adalah senyum. Nah, lalu masuk ke dalam kesalahan seorang pembicara. Beberapa hal ini pastinya adalah salah satu kesalahan yang dapat membuat pembicara ini terlihat tidak kompeten dalam memberikan sebuah materi yang dibawanya pada saat pembicaraan sedang berlangsung. Apakah kesalahan tersebut? Nah, yang pertama adalah menganggap enteng. Jangan sekali-kali kita menganggap enteng apa yang kita bawakan, materi yang kita bawakan. Karena kenapa? Jika kita menganggap itu semua enteng, maka dari itu adalah salah satu kesalahan. Lalu yang kedua, tidak mengerti alur dan tujuan. Pastinya dalam pembicaraan kita harus mengetahui kemana arahnya dan kita harus menuju apa pada saat pembicaraan. Karena jika tidak ada alur dan tujuan, otomatis apa yang kita sampaikan akan ngalor ngidul ke arah mana-mana, ke arah sini, ataupun ke arah sini. Nah, seperti itu. Lalu yang ketiga adalah mau terlihat keren. Perlu diingat, pada saat kita melakukan public speaking, kita akan terlihat keren. Namun jangan lupa, kita jangan sampai membuat titik ini adalah titik utama dalam kita menguasai public speaking, karena public speaking ini bukan hanya untuk keren-kerenan saja, tetapi kita bisa memberikan informasi yang lebih baik serta kita dapat berinteraksi dengan audiens dan audiens memahami dengan apa yang kita sampaikan. Lalu yang keempat adalah menyerang profesi. Public speaking ini sangat penting sekali untuk kita pikirkan terlebih dahulu pada saat kita berbicara tentang sesuatu. Jangan sampai pada saat kita berbicara sesuatu ini dan materi yang kita bahas ini menyerang profesi lain. Karena profesi lain ini, pada saat kita menyerang profesi lain, ini sangat terlihat buruk bagi kita seorang public speaking. Dari audiens pun akan melihat kita tidak kompeten dalam membawakan materi yang kita bahas. Lalu yang terakhir adalah menggurui. Nah, perlu diingat, pada saat kita public speaking, kita tidak perlu menggurui orang lain. Meskipun kita ada seorang public speaking yang mungkin lebih baik dari seseorang yang lain, tetapi bukan berarti itu adalah alasan untuk kita menggurui orang lain. Nah, seperti itu. Lalu, bagaimana? Apakah ada kesuksesan dari pembicara pada saat mereka melakukan public speaking? Pastinya ada. Ya, kesuksesan pembicara pada saat public speaking itu dapat kita lihat dari indikator seperti berikut. Misalkan audiens yang tidak terasa waktu pada saat kita menyampaikan materi kita, audiens merasa, rupanya sudah 2 jam lebih, tidak terasa ya. Nah, seperti itu. Pada saat kita membawakan materi, audiens merasa bahwa ini sangat-sangatlah singkat. Padahal pada saat kita menyampaikan materi itu, materi tersebut diberikan dalam waktu yang lumayan panjang. Nah, yang kedua adalah audiens paham apa yang dilakukan. Kedua, ini adalah titik penting dari public speaking ini. Karena kenapa? Pada saat kita menyampaikan materi, yang paling penting adalah audiens harus memahami setiap apa yang kita katakan, setiap apa yang kita bawakan dalam materi kita. Maka dari itu, poin kedua ini adalah poin yang dimana harus digarisbawahi. Lalu yang ketiga, audiens terinspirasi melakukan. Nah, ini juga adalah salah satu indikator kesuksesan dari public speaking. Mengapa? Banyak audiens dapat terinspirasi melakukan ini
Seperti pada saat kita setelah melakukan public speaking ataupun penyampaian materi dalam public speaking tersebut, audiens merasa tergerak dengan apa yang kita sampaikan. Mereka ingin melakukan, ingin mencoba dengan apa yang telah kita sampaikan. Misalkan materi mengenai A, B, atau C. Mereka ingin melakukan tersebut karena adanya motivasi, dorongan motivasi karena kita dapat memotivasi mereka untuk bisa terinspirasi untuk melakukan hal tersebut.